Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, satu korban tewas banjir bandang di Kupang, Nusa Tenggara Timur ditemukan di tengah areal persawahan. Jenazah dievakuasi dengan menggunakan sepeda motor. Jenazah Salma Tefbana, warga desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi, Oeveto, Kupang, siang tadi ditemukan di tengah sawah di Muara Air Boa, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur. Evakuasi dilakukan oleh anggota TNI dengan menggunakan motor karena jalur yang sulit. Jenazah korban langsung diserahkan kepada keluarga untuk segera dimakamkan. Dengan penemuan satu jenazah ini, maka total korban meninggal dunia akibat badai Seroja di Kabupaten Kupang bertambah menjadi 6 orang. Sementara itu, korban banjir bandang di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur kesulitan minyak tanah. Karena langka, harga minyak tanah pun melambung hingga Rp10.000 per liter. Seperti inilah saat puluhan korban banjir bandang di Pulau Adonara berjuang demi mendapatkan minyak tanah. Demi minyak tanah, puluhan korban banjir ini rela menempuh medan berlumpur. Kelangkaan pun berimbas dengan harga yang melambung hingga Rp10.000 per liter, padahal dalam situasi normal hanya Rp5.500. Mau beli minyak tanah. Minyaknya susah atau gimana? Susah sekali, memang susah sekali. Dari rumah ke rumah memang tidak ada sama sekali. Sejak bencana ini minyak? Iya. Jadi mama mereka nyebrang ikut mana ini? Ikut itu jalan sana. Mama ini mama punya rumah juga kena atau tidak? Tidak, kita tidak dapat, tapi dampaknya kami dapat semua. Sekarang kalau cari minyak tanah sulit ya sekarang? Belum. Maksudnya sulit mendapatkan? Sulit sekali. Hingga saat ini sejumlah jalan utama dan listrik di Adonara, Nusa Tenggara Timur masih belum beroperasi optimal. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah dan pemulihan pasca bencana bisa berlangsung cepat. Dari Adonara, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mengirim bantuan paket sembako untuk korban bencana banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang dibawa melalui jalur laut tiba di Lembata, Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi. Bantuan paket sembako dari Presiden Joko Widodo diangkut dengan kapal perang KRI Oswald Siahaan 354 yang tiba di Pelabuhan Lembata, Kamis pagi. Paket bantuan Presiden untuk korban bencana NTT terdiri dari 3.572 paket sembako. Bantuan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk disalurkan ke lokasi bencana, diantaranya Kabupaten Lembata dan Adonara. Dan membawa bantuan Presiden, kontak baksos dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang akan kita turunkan, kita serahkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati Kabupaten Lembata. Kita akan turunkan untuk disalurkan ke daerah-daerah atau ke desa-desa yang terdampak bencana siklon badai tropis Seroja. Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK memecat salah satu anggota Satgas KPK yang mencuri barang bukti korupsi berupa emas seberat hampir 2 kg. Keputusan pemecatan diambil usai Dewan Pengawas KPK sidang kode etik dan melaporkan kasus ini ke polisi. Usai menggelar sidang kode etik, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan membacakan putusan terhadap salah satu anggota Satgas KPK berinisial IGA yang terbukti mencuri barang bukti korupsi. IGA dipecat dengan tidak hormat lantaran pegawai yang berstatus anggota Satgas KPK ini mencuri barang bukti emas seberat 1.900 gram yang diamankan penyidik KPK dalam korupsi mantan Dirjen Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. Bahwa yang bersangkutan mengambil barang bukti yang ada pada penyimpanan barang bukti karena dia seorang anggota juga di situ, anggota Satgas, sehingga dia bisa mengambil barang bukti dalam perkara Yahya Purnomo yang sekarang sudah menjadi barang rampasan. Emas disimpan oleh pelaku dan sebagian lagi digadaikan untuk melunasi utang pelaku. IGA dapat mengakses barang bukti lantaran dirinya memang bertugas untuk menyimpan sitaan yang akan dilelang oleh negara. Emas telah dikembalikan dan akan segera dilelang lantaran menjadi harta rampasan negara. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Purwadi Hartono, Yudi Rizaldi, iNews melaporkan.
Dan selengkapnya mengenai pegawai KPK yang mencuri barang bukti emas sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon juru bicara KPK Ali Fikri. Selamat sore Pak Ali Fikri. Selamat sore Mas Davi. Pak Ali Fikri, bisa diceritakan ini bagaimana kronologis pegawai KPK kemudian mengambil barang sitaan ini Pak? Iya, jadi ini kan ketahuannya kemudian nanti di bulan Juni 2020 ya, tetapi yang dilakukan oleh oknum dari pegawai KPK ini sejak Januari 2020 karena tadi ketahuan dari petugas barang bukti ini menggelapkan sesungguhnya ya, karena dia adalah petugas barang bukti yang bertugas untuk mengelola barang bukti ya. Jadi kunci barang bukti, gudang barang bukti ada padanya, dan kemudian juga dia juga bebas bisa keluar masuk ke gudang barang bukti, tentu karena memang tugas pokoknya adalah antara lain berkaitan dengan pengelolaan barang bukti gitu di salah satu satgas gitu ya, karena satgas barang bukti ada beberapa satgas di KPK gitu. Nah, di bulan Juni 2020 ini kan awalnya akan dilakukan penilaian terhadap barang rampasan dari hasil tindak pidana korupsi ya, yang kemudian tentu kan harus dilakukan pengecekan secara fisik begitu. Tetapi kemudian saat itu tidak ditemukan dari 4 nomor barang bukti yang jumlah seluruhnya tadi 1,9 kg emas tadi itu gitu. Sehingga kemudian terus dilakukan penelusuran ya dengan melihat CCTV yang ada, yang dimiliki, kemudian di situ baru diketahui ternyata ada oknum yang kemudian petugas barang bukti itu sendiri yang memindahkan barang bukti tadi itu gitu ya dari tempatnya yang seharusnya tidak boleh dipindahkan kemanapun, apalagi kemudian dibawa ke luar kantor dengan digadekan tadi itu ya, yang 1 kilo digadekan, tapi kemudian yang 900 di awal tadi itu dia pindahkan begitu. Nah, memang kemudian dia gadekan uang ke pegadaian emas tadi itu informasi yang kami terima dari pengakuannya karena ada kebutuhan uang dalam bisnis dia yang lakukan ya, yang informasi tadi ditipu oleh rekan bisnisnya, katanya kemudian membutuhkan uang itu. Tapi apapun alasannya tentu ini tidak dibenarkan ya, karena sesungguhnya tadi itu bahwa pengelolaan barang bukti itu dibutuhkan integritas yang kuat, bagaimana kemudian jangan sampai tergoda dengan apapun yang ada di hadapannya gitu ya, terutama kemudian barang-barang yang bernilai ekonomis, apalagi kemudian yang mudah dibawa, dipindah tangankan ataupun digadekan ke tempat lain begitu. Tapi yang bersangkutan dilakukan sehingga kemudian dari segi etik di internal sendiri dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sampai kemudian dibawa ke sidang etik oleh Dewan Pengawas, dan hari ini diputuskan untuk diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai KPK gitu. Pak, atas kejadian ini apakah ada perubahan mekanisme penugasan penanggung jawab barang bukti di KPK, Pak? Mbak April, sesungguhnya tadi pengelolaan barang bukti ini tadi sudah cukup ketat ya. Ada tadi 5 lapis sesungguhnya kalau kemudian penyimpanan barang-barang yang bernilai ekonomis seperti emas dan perhiasan serta lain-lainnya ya. Ada tadi itu yang ketika mau masuk harus melalui kunci face detection tadi dengan wajah tadi itu. Jadi tidak semua orang bisa masuk tentunya, tetapi hanya petugas barang bukti yang bisa masuk. Kemudian ada juga pakai kunci biasa manual itu, kemudian baru sampai ke berangkas. Nah, di dalam berangkas itu sendiri itu juga tidak semua orang bisa, karena memang kunci ada di petugas barang bukti, baik itu manual maupun kombinasi nomor, sehingga hanya yang bersangkutan yang tahu gitu. Nah, oleh karena itu kan tentu tidak ada yang curiga ketika dia bolak-balik kemudian ke gudang barang bukti sampai kemudian bisa masuk ke berangkas yang sudah 5 lapis tadi itu begitu. Begitu Mbak April. Baik, terakhir Pak Ali Fikri, ini agar tidak terjadi di kemudian hari, apakah memang ada mungkin mekanisme yang dirubah atau fungsi controlling diperketat, apa seperti apa yang akan dilakukan? Ini kan dilakukan oleh oknum ya, pegawai KPK yang saya kira ini menjadi penting adalah penguatan integritas ya untuk seluruh pegawai, karena sesungguhnya di KPK untuk kode etik itu sendiri yang telah disusun oleh Dewan Pengawas sudah sangat ketat begitu.
barangkali ini yang kemudian menjadi hikmahnya adalah penguatan bagaimana arti pentingnya integritas, kejujuran, dan lain-lain ketika dalam melaksanakan tugas di KPK, karena tidak ada ruang bagi pegawai KPK yang kemudian memanfaatkan situasi, kemudian dengan melanggar kode etik, memanfaatkan jabatan dan lain-lain, yang kemudian justru apalagi ada unsur pidana semacam ini ya, dia menggelapkan yang apa yang seharusnya dia kelola dengan baik, sehingga dilaporkanlah ke kepolisian juga untuk ditindaklanjuti begitu. Terus juga kami sampaikan ini dalam secara KPK, sepengetahuan kami memang ini kejadian yang kedua kali sejak KPK ada ya. Mungkin lebih 5 tahun atau 7 tahun yang lalu juga ada pernah terjadi, yaitu bendahara yang kemudian menggelapkan uang yang dikelolanya, dan itu juga dibawa ke ranah pidana ya, di dari proses pidananya termasuk juga dilakukan pemecatan begitu. Ini kejadian yang kedua saya kira. Tapi sekali lagi bahwa apapun yang dilakukannya ini adalah memang sekalipun sudah dikembalikan seluruhnya ya, tadi 1,9 dan saat ini sudah dilakukan penilaian dan akan segera dilakukan pelelangan begitu. Tapi sekali lagi bahwa apapun yang dilakukan oleh oknum ini tentu tidak dibenarkan sama sekali dari sisi kode etik maupun tadi dari sisi pidana. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Ali Fikri, juru bicara KPK sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Anju Sore. Pemirsa, proyek penataan stasiun Gondang Dia menjadi stasiun terintegrasi berimbas pada penutupan jalan di sekitarnya. Uji coba rekayasa lalu lintas sistem satu arah diterapkan sekitar 2 minggu. Mulai hari ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan uji coba rekayasa lalu lintas sistem satu arah di kawasan Gondang Dia hingga 21 April mendatang. Rekayasa lalu lintas diterapkan sekitar Jalan Kebon Sirih, Jalan Jaksa, Menteng Cemara, hingga Jalan Johar dan Srikaya. Ada beberapa perubahan yang harus dipahami pengguna jalan, diantaranya Jalan Wahid Hasyim dari Jalan Jaksa hingga Simpang Cemara yang semula 2 arah kini menjadi 1 arah menuju Simpang Sabang. Ada juga Jalan Kebon Sirih Timur yang semula 1 arah ke utara berbalik 1 arah ke selatan. Dan bagaimana kondisi terkini di hari pertama uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Menteng? Sudah ada rekan kami Hasbi Aula di sana. Selamat sore Hasbi, apakah terjadi kepadatan lalu lintas akibat rekayasa yang dilakukan? Ya baik Davi dan juga April, sebelumnya memang kami melihat di sini bahwasanya di jam pulang kantor yang biasanya terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitaran Menteng tampaknya masih terbilang cukup normal dan tidak ada kepadatan yang berarti. Kemudian memang ini disebabkan oleh adanya proyek pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan bekerjasama dengan PT KAI di stasiun Gondang Dia, yang mana nantinya mereka akan membangun stasiun yang terintegrasi, yang mana moda transportasi Transjakarta bisa terintegrasi langsung dengan komuter lain. Begitu juga nanti mereka akan membangun plaza, di mana plaza itu adalah plaza perindustrian, di mana nantinya akan ada beberapa pedagang yang tertata dengan rapi, kemudian ojek-ojek online maupun juga ojek pangkalan yang biasa di situ tidak teratur, maka nantinya akan diatur sedemikian rupa agar bisa mencapai ataupun mewujudkan tempat yang tertata dengan bagus di stasiun Gondang Dia. Kemudian kami masuk juga di sini ingin menjelaskan rekayasa lalu lintas yang sudah dimulai oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta mulai 8 April hingga tanggal 21 April 2021. Yang terlihat jelas adalah di Jalan Wahid Hasyim Timur Dalam, di mana memang yang seharusnya menuju ke arah jalur Jaksa, menuju ke arah Tugu Tani, ini berubah total. Ini arahnya langsung diarahkan ke Wahid Hasyim, maka nanti akan bertemu jalur di arah Gondang Dia dan akan memilih para pengendara apakah mereka mengarah ke arah Menteng ataupun Kuningan, bisa juga ke arah Monas ataupun Tugu Ketani, bisa mengambil jalur ke kiri di jalur Srikaya, kemudian menuju ke arah Pulau Gadung juga bisa melintasi jalur tersebut. Sementara itu biasanya memang ada jalanan-jalanan yang menjadi 2 arah di sini, seperti jalur Wahid Hasyim yang biasa 2 arah, kemudian menuju ke arah Sarina dan juga ke arah Tanah Abang, ini biasanya 2 arah, kini diterapkan 1 arah. Begitu juga dengan Jalan Johar, di mana di sisi timur Masjid Cut Mutia itu ditutup semua jalurnya hingga mengarah ke Jalan Johar menuju ke arah Cemara Menteng, ini dibuat 1 lajur. Kami juga menemukan banyaknya pengendara yang kesulitan, baik itu kendaraan motor maupun mobil. Mereka bertanya kepada petugas Dinas Perhubungan di sini bagaimana ini bisa berubah, dan petugas memberikan
penjelasan bahwa memang ini akan dimulai dari tanggal 8 April hingga tanggal 21 April 2021 karena memang ada penyempitan jalan saat proyek dibangunnya penataan di stasiun Gondang Dia. Tidak hanya Gondang Dia nantinya yang akan dibangun seperti ini, Davi, dan juga April nantinya stasiun Manggarai, stasiun Tebet, stasiun Kota, dan juga stasiun Palmerah akan dilakukan pembangunan dan penataan seperti ini. April dan juga Davi. Baik, terima kasih Asbiolo melaporkan langsung dari Menteng, Jakarta. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka Mukernas dan Munas Alim Ulama PKB di Istana Negara. Jokowi berharap PKB dapat membantu pemerintah untuk menyebarkan semangat toleransi antar umat beragama. Acara Mukernas turut dihadiri Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beserta sejumlah ulama dan pimpinan pondok pesantren. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi meyakini Partai Kebangkitan Bangsa bersama kadernya dapat membantu pemerintah untuk ikut menyebarkan semangat toleransi antar umat beragama serta mencegah tindakan terorisme. Sebagai partai yang ahlu sunnah wal jamaah, saya meyakini PKB tidak kendor untuk terus menyemai nilai-nilai moderat, nilai-nilai moderasi, nilai-nilai tawasud, nilai-nilai keseimbangan, tawazun, dan terus menebarkan moderasi beragama, menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan antar sesama. Sehingga radikalisme, terorisme tidak ada lagi di negara yang kita cintai. Nekat melakukan atraksi di jalan raya, sebuah angkot di Cianjur, Jawa Barat kecelakaan menabrak mobil lain. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di News Sore.